Tepuk tangan selama 12 menit itu lama loh. Itu tangannya gak kapalan ya? Paling best of the best, top of the top adalah dilempar celana dalam, dilempar BH, G-string, dikumpulin, terus bikin toko pakaian dalam di Blok M. Ngomongnya gimana ya? Ini sorry gue pakai bahasa kasar ya, sorry banget. Actingnya Austin Butler tuh bangsat keren banget. Halo Bray, selamat datang kembali di Coci TV, tempatnya dimana kita akan mereview drakor, film, serial, ya apa aja yang bisa direview. Memasuki bulan baru, udah masuk bulan Juli. Banyak juga film-film baru bertebaran di bioskop. Salah satunya nih film biopiknya Elvis. Film Elvis disutradarain sama Baz Luhrmann dan bintang utamanya Austin Butler sebagai Elvis. Ada juga aktor senior Tom Hanks. Siapa sih yang gak kenal Elvis Presley? Legenda tahun 50-an. Lagu-lagunya juga legendaris banget. Salah satunya yang ini nih. Mana mungkin suamiku. Bukan itu dong. Itu Elvis Sukaesih. Yang bener yang ini nih. Seperti biopik pada umumnya, film Elvis merangkum perjalanan hidup sang legenda rock and roll dari dia kecil, terus berevolusi jadi superstar, sampai akhirnya dia meninggal di tahun 1977. Tapi yang bikin beda dari film Elvis adalah film ini mengambil sudut pandang dari Tom Parker, manajernya Elvis. Fokus utamanya memang pada hubungan kerjasama antara mereka berdua. Konon nih katanya Tom Parker ini yang jadi penyebab penurunan kesehatan Elvis Presley sampai akhirnya dia meninggal. Lo gak perlu takut gak ngerti ketika nonton film Elvis, karena film ini masih bisa dicerna sama generasi zaman sekarang. Dan lagi pula lagu-lagunya Elvis itu kan melegenda ya, everlasting. Lu bisa denger lagu dia sampai sekarang. Bahkan di kawinan pun itu lagunya masih suka diputer. Kayak contohnya Can't Help Falling in Love. Sebelum rilis di Indonesia, film Elvis tayang perdana di Festival Film Cannes 2022. Cannes apa Cannes sih? Ya itulah pokoknya. Tayang di situ dan dapet standing applause selama 12 menit. Tepuk tangan selama 12 menit itu lama loh. Itu tangannya gak kapalan ya? Apakah sebagus itu sampai dapat standing applause 12 menit? Scoringnya TOP banget, top. Jadi lagu-lagu populernya Elvis dimasukkan dengan sangat baik untuk menunjang jalan cerita. Kalau lu gak familiar sama blues atau rock and roll, gue jamin lu akan tetap ikut bernyanyi tanpa sadar sih. Ya kalau gak nyanyi minimal goyang beginilah. Beberapa artis ikut ngisi soundtrack dengan merecycle lagu Elvis. Casey Musgrave nyanyiin ulang Can't Help Falling in Love. Terus ada juga band Itali, Måneskin, bawain lagu If I Can Dream. Austin Butler juga ikut nyanyi loh. Dia bawain ulang lagunya Elvis, Suspicious Mind, Jailhouse Rock. Terus satu lagi tuh apa ya, gue lupa. Unchained Melody. Penyajian film Elvis nih variatif banget. Jadi ada beberapa adegan yang tone warna itu dibikin kayak TV zaman dulu gitu. Dan ada juga diselipin footage atau cuplikan asli Elvis ketika dia manggung. Nah dengan semua variasi itu kayak ngebawa penonton tuh ke dunia Elvis yang zaman dulu. Paling best of the best, top of the top adalah film ini ditutup dengan footage asli konser terakhir Elvis sebelum meninggal. Detail-detail kecil pun diperhatiin banget nih Bray. Kayak misalnya jumpsuit bling-bling yang ikonik. Bahkan sampai mic ukuran slim yang sering dipakai Elvis setiap manggung itu ada.
Sebagai sutradara, Baz Luhrmann sukses menyuguhkan kegilaan di aksi panggungnya Elvis. Salah satu adegan paling gila itu adalah ketika cewek-cewek ngelempar kolor dan BH ke atas panggung. Iya, emang cewek zaman dulu tuh doyan ngelempar pakaian dalam ke atas panggung waktu Elvis lagi konser. Dilempar celana dalam, dilempar BH, G-string, dikumpulin, terus bikin toko pakaian dalam di Blok M. Dari film ini kita bisa tahu perbedaan cewek zaman sekarang dan zaman dulu ketika nonton konser. Kalau zaman sekarang bawa banner atau minimal light stick lah ya. Tapi kalau cewek zaman dulu bawa pakaian dalam buat dilempar ke panggung. Yang gue pertanyakan, itu dicuci dulu gak ya? Di sini kita juga bisa ngeliat kehebohan cewek-cewek waktu Elvis beraksi. Mereka teriak histeris kayak kesurupan. Pusat daya tarik film ini tentu saja Austin Butler sebagai Elvis. Kalau ngomongin aktingnya Austin Butler tuh gimana ya? Ngomongnya gimana ya? Ini sorry gue pakai bahasa kasar ya, sorry banget. Aktingnya Austin Butler tuh bangsat keren banget. Gue nggak tahu dia kesurupan arwah Elvis atau gimana ya. Yang pasti dia bisa merepresentasikan Elvis dengan sangat baik. Mulai dari gestur, gaya ngomong, bahkan sampai gerakan nari dia di atas panggung itu bener-bener mirip. Dan cara Austin Butler meragakan Elvis di atas panggung itu kayak ngebawa penonton tuh kayak bener-bener lagi nonton konser Elvis yang sebenarnya. Austin Butler juga totalitas banget di sini. Dia bertransformasi jadi gemuk waktu adegan konser terakhir Elvis. Mirip sama kondisi fisik Elvis saat momen itu terjadi. Gua acungin 2 jempol buat Austin Butler. 4 deng sampai jempol kaki. Pesan gua untuk panitia Oscar 2022, kalian gak usah bingung-bingung nyari pemenang Best Actor. Kasih aja pialanya ke Austin Butler. Dia pantas dapet ini. Sedikit informasi nih ya. Banyak artis top yang ikut audisi buat dapetin peran Elvis Presley, tapi ternyata yang dapet Austin Butler karena dia nyanyiin lagu Unchained Melody pas lagi audisi. Ini yang namanya rejeki gak akan ketuker. Cukup sendal aja yang ketuker, rejeki jangan. Singkirin dulu soal Austin Butler karena peran Tom Hanks sebagai Tom Parker juga patut diacungin jempol. Tom Hanks bagus banget meranin sosok manajer yang serakah, licik, dan manipulatif. Karakter Tom Parker ini kayak ibaratnya blasteran antara iblis sama malaikat. Ada sisi baiknya, tapi lebih banyak jahatnya. Di satu sisi Tom Parker bersikap kayak bapak kedua buat Elvis, terutama waktu nyokapnya meninggal. Dia bisa ngebawa ketenangan buat Elvis, tapi di sisi lain dia pintar-pintar licik. Pokoknya tuh ya kalau ngeliat kelakuan Tom Parker tuh bawaannya pengen ngejambak lambungnya aja. Untuk lu nih yang mau nonton film Elvis, saran dari gua adalah persiapkan pantat Anda dengan baik karena film ini durasinya sampai 2 jam 39 menit. Durasi yang cukup panjang ya untuk film biopik. Bahkan tadinya si sutradara pengen bikin film ini 4 jam. Kalau dibola ya 4 jam itu udah 2 kali babak perpanjangan waktu sama adu penalti. Durasi yang panjang ini mungkin bisa jadi pro dan kontra ya di kalangan penonton. Ada yang ngerasa kok panjang banget sih. Tapi kalau menurut gue pribadi, durasi segitu tuh cukup sih untuk merangkum perjalanan hidup Presley yang hidup selama 42 tahun. Di sepanjang 2 jam 39 menit itu, si sutradara berusaha memadatkan sebanyak mungkin momen penting Presley sehingga pace-nya berasa cepat di bagian setengah awal film. Nah, pace cepat inilah yang bikin film Elvis jadi berasa intens. Gak ada kedalaman yang diberikan untuk hubungan antara Elvis Presley sama Priscilla sebagai pasangan suami istri. Karakter-karakter pendukung yang sebenarnya penting untuk karir Elvis itu juga gak dapet porsi yang lebih. Mungkin ini ada hubungannya sama keterbatasan durasi ya, tapi imbasnya
penonton jadi nggak mendapatkan wawasan yang mendalam. Untuk penonton yang nggak kenal sosok Elvis, durasi 2 jam 39 menit cukup sih untuk memberikan informasi mendasar soal Elvis, tapi tidak memberikan wawasan yang mendalam seperti yang gue bilang tadi. Salah satu adegan yang bikin gue bingung adalah ketika Elvis ditawarin drugs sama temennya. Jadi bentuknya pil gitu ditawarin, tanpa ngomong apa-apa tuh obat langsung diambil aja, ditelan aja gitu sama Elvis. Kan logikanya ya kalau orang ditawarin nih mau nggak, apaan tuh, minimal kayak gitu ya. Ini Elvis enggak, comot aja plep. Kalau itu pil KB gimana? Terakhir deh nih ya sebelum closing, ada satu adegan yang bikin greget gitu. Jadi ada satu adegan konser di mana Elvis itu nyiumin bibir fans cewek. Fans berarti bukan satu dong, banyak. Dan istrinya tuh fine aja ngeliat itu. Mungkin istrinya ngerti ya, itu cuman gimmick, fan service istilahnya gitu. Tapi kalau gua yang berada di posisi istrinya, ya nggak terima lah. Bibir laki gua bukan milik umum yang bisa dicipok sembarangan orang. Sekian dulu deh review soal film Elvis. Semoga menghibur ya. Semoga kalian tertarik buat tonton. Dan semoga juga kalian terhibur dengan konten ini. Belibet aus coy. Yaudah, gak usah banyak bacot. Kalau lu suka ya langsung di subscribe aja lah. Jangan lupa juga pencet tombol jempol nungging. Sampai ketemu di konten Caci TV berikutnya ya. Ciao.